sebagai kameramen, Siti Evada sebagai host, Siti Nur Wahida sebagai editor, Muhammad Alifi sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita, podcast Suka-suka. Nah, kenalin saya Kak Iva, dan di samping saya ada Kak Ali. Nah, ini Kak Alif. Nanti kita membahas apa ya, Kak? Untuk kali ini kita bakal bahas peran komunikasi dalam pembelajaran kolaboratif nih. Wow, sangat menarik sekali ya, Kak. Oke. Apalagi kali ini kita kedatangan narasumber nih, Dosen favorit kita yaitu Miss Rahayu. Miss Rahayu. Selamat datang, Miss Ayu. Gimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, baik, Miss. Kali ini apa nih kesibukannya Miss Rahayu nih? Kesibukan masih sama, masih ngajar juga, lanjut studi juga di Thailand Masya juga. Allah. Karena lagi pulang, jadi kebetulan masih bisa kesempatan ketemu kalian di sini. Terima kasih, banyak Miss. sudah menyempatkan waktu buat kita nih. Sama-sama. Pokoknya semangat terus buat Miss Rahayu, apalagi kan kayaknya cuaca sekarang nih lagi Bener. baik nih. Benar-benar. Banyak yang sakit juga, Iya, Miss. benar-benar. Kalian sehat kan semuanya? Alhamdulillah, Miss. Sehat. Tetap menjaga tubuh. Asik. Ya, kalau misalnya kita nggak jaga tubuh kan nanti kita gampang Betul. Iya. Kuliah aman ya? kuliah yang juga aman. Tugas, pacaran? Alhamdulillah. Miss, komunikasi itu kan penting ya, Miss. Iya. Menurut Miss Rahayu itu seberapa penting sih komunikasi itu, Miss? Komunikasi itu sebenarnya penting banget ya. Maksudnya dalam segala aspek tuh kita selalu menggunakan komunikasi yang baik. Maksudnya nggak cuma dalam perkuliahan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, pertemanan, kehidupan apapun itu, aspek apapun itu kita pasti menggunakan komunikasi. Jadi ya penting banget sih kalau menurut saya. Oh iya nih Miss, selama Miss ngajar di UNU nih, itu kan sudah berbagai pengalaman yang Miss dapatkan nih selama mengajar menjadi dosen nih. Nah, berdasarkan pengalaman Miss tersebut, dalam pembelajaran kolaboratif kayak contohnya kerja kelompok di kelas nih, itu tuh teknik komunikasi apa sih yang Miss gunakan? Oke. Kalau untuk teknik komunikasi pasti banyak ya, karena kan tergantung bagaimana kita menempatkan pembelajaran itu berlangsung di kelas kita. Nah, kalau memang diskusi kelompok yang mau saya terapkan di kelas, tentu ada beberapa teknik yang saya pergunakan. Salah satunya mungkin yang pertama, ketika diskusi kelompok itu kita harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan, target apa nih yang mau kita selesaikan. Jadi paling enggak ada pendistribusian yang jelas. Oh, kalau kita membentuk kelompok, oh ini bagiannya apa. Jadi dipastikan distribusi pekerjaan tuh rata. Jadi nggak cuma ketuanya doang, nggak cuma anggotanya doang, tapi semuanya harus bekerja sama dalam kelompok itu. Jadi harus ada pembagian yang rata, tugasnya apa, terus juga kemudian komunikasi yang baik juga seperti apa antar anggota kelompok. Karena itu yang lebih penting sih, karena tugasnya kan berkelompok kan. Berarti itu disampaikan semuanya Miss ya? Oh iya dong. Pas di kelas, bagaimana mereka juga mengatur kelompok mereka? Iya jelas. Semuanya harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi kayak semua orang tuh tahu job desk-nya apa. Misalkan ada tiga orang nih. Yang pertama tugasnya ngapain, yang kedua tugasnya ngapain. Jadi harus ada distribusi yang jelas. Dan juga harus jelas juga nih apa yang mau dikerjakan. Jangan sampai yaudah aku ikut kamu aja deh. Nah itu kan sering banget tuh. Iya, ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi jangan sampai cuma one man show. Jadi cuma satu orang doang tuh jangan. Tapi harus berkelompok. Namanya kan juga tugas kelompok. Nah, dan kadang dia tuh ragu untuk diskusi kelompok, Miss. Bagaimana sih, Miss, untuk menangani situasi tersebut, Miss? Oke. Jelas pasti ada dalam sebuah perkuliahan pasti ada yang anteng banget, ada yang cerewet banget itu ada. Nah, gimana caranya tuh bisa membuat balance antara kedua hal tersebut. Jadi mungkin kita tanya, kenapa sih kamu anteng? Kamu baik-baik aja kan? Atau mungkin ada yang kamu nggak pahami kan? Terus kemudian jawabannya, saya nggak bisa bahasa Inggris, Miss. Ya udah, nggak apa-apa. Justru karena kamu nggak bisa bahasa Inggris, makanya kita belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi at least harus encourage, harus ngajak dia, oh ya udah ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Kalau memang ada yang kurang, apa nih yang kamu kurang di kelas ini apa? Jadi kita cari solusinya tuh apa gitu. Jadi nggak cuman ada yang anteng terus didiemin aja, kasihan kan. Jadi paling nggak harus balance lah. Jadi nggak cuman yang aktif-aktif doang, tapi yang pasif pun juga harus dirangkul.
Itu tugasnya dosen tuh, harus merangkul semua mahasiswa. Ngobrolin itu nih Miss, Eh, kadang itu kan ada nih kayak tadi Miss kan sempat bilang kalau misalkan komunikasinya itu kurang nih, public speakingnya kurang, kadang itu ada miskom, ada kesalahpahaman. Nah itu tuh gimana sih Miss kira-kira solusinya? Apakah itu nanti tergantung mahasiswanya, jadi tiap mahasiswa berbeda solusi atau gimana Miss? Karena kan secara perorangan pun nih kadang bisa salah paham nih komunikasi Iya, antara teman. Bahkan kalau misalkan dibiarkan nanti berpengaruh ke kelompoknya, Iya, jika dia kerja betul. kelompok, bahkan satu kelasnya. Iya, betul. Jadi yang namanya konflik itu kan pasti nggak bisa dihindari ya. Betul. Pasti akan selalu ada konflik itu dalam pertemanan, dalam komunikasi. Nah sama dalam kelompok di kelas pun juga pasti akan ada konflik seperti itu. Cuman sekali lagi kita lihat dulu nih siapa leadernya gitu. Kalau misalkan dalam sebuah kelompok ada 5 orang, satu leadernya dia nggak bisa menangani hal itu, kan kasihan yang lainnya kan. Jadi maksudnya harus tetap dicarikan solusinya. Masalahnya nih apa nih? Kalau memang pembagian tugasnya nggak merata, ya sudah dikomunikasikan lagi, dibicarakan lagi. Kira-kira baiknya gimana ya? Gitu. Kalaupun lah memang leadernya nggak bisa, at least kan ada dosen nih. Kan tugas dosen kan sebagai fasilitator kan. Jadi apa nih yang dibutuhkan dari seorang dosennya, fasilitatornya bisa bantu apa supaya tetap perkuliahan, supaya tetap penugasan atau mungkin diskusi kelompok, presentasi itu bisa berjalan dengan lancar. Berarti ini yang Miss ya kayak komunikasi. Ini kalau kita ngomongin untuk entah itu dalam satu kelompok atau satu kelas yang itu juga termasuk kelompok sebenarnya Miss ya. Itu berarti jika ada satu masalah yang ditemukan dan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, berarti itu perlu adanya orang luar. Jelas. Orang luar dalam artian gini, kalau memang di dalam circle pertemanan itu tidak bisa dicari solusinya, kalian harus cari bantuan. Nah kadang-kadang tuh mahasiswa zaman sekarang tuh susah banget, malu untuk mencari bantuan karena yoi, gengsi kalian besar ya. Jadi malu, gengsi atau mungkin kayaknya aku nggak sepenting itu deh. Padahal sebenarnya apapun masalahnya, kan kita punya DPA kan, punya dosen pembimbing akademik, punya kaprodi, punya siapapun itulah. Kalau memang butuh bantuan, sekiranya ada masalah, tetap harus dikomunikasiin. Terutama dalam pembelajaran ya, karena kan fokusnya kita kan kalau kalian kan pasti belajar kan, belajar dapat nilai bagus. Jadi kalau ada sesuatu yang salah di situ, you need to look for help, harus cari bantuan. Tadi Sama jangan dipendam sendiri ya. Siapa Harus terbuka ya Miss ya. transparan. kalau udah dipendam sendiri, orang lain jadi nggak tahu masalahnya tuh. Tadi pas Miss bilang kayak gitu, jadi keinget nih kayak terkadang memang butuh nih orang luar karena orang luar juga jadi lebih tahu nih ya, lebih tahu masalahnya karena biasanya orang luar termasuk dosen nih dalam hal mahasiswa seperti saya, jadinya bisa melihat secara garis besar kan Miss ya. Iya, betul. Jadi paling nggak bukan dengar dari sisi kamu aja, tapi sisi yang lainnya juga. Jadi kan paling nggak dosen tuh harus fair. Kalau memang ada permasalahannya apa nih yang harus dicari gitu kan. Jadi ya paling nggak bisa adil aja sih. Miss, di pelajaran kolaboratif itu kan ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah itu contohnya seperti apa Miss, dan bagaimana Miss Ayu itu menangani kendala-kendala tersebut Miss di dalam kelas begitu? Kendala dalam kelas itu pasti banyak banget ya. Karena kan satu kelas tuh kita ada berapa? 30, 40 orang. Semua orang kan pasti punya pola komunikasi yang berbeda. Satu antara lainnya pasti mereka nggak bisa sama gitu kan. Nah, bagaimana dosen di kelas ketika melakukan pembagian tugas, pembagian kelompok harus bisa rata, harus bisa fair. Jadi jangan sampai misalkan nih saya mau membagikan tugas kelompok di kelas saya nih, saya harus tahu ini mana yang punya kekuatan yang besar, mana yang punya kelemahan. Jadi kayak digabungkan jadi satu. Jadi jangan sampai yang pinter sama yang pinter, yang nggak pinter bergabung dengan nggak pinter, kan kurang kan. Jadi makanya ya kendala tuh pasti ada, cuman gimana caranya sebagai dosen harus tahu mengkondisikan mahasiswanya. Karena again nggak cuma 1-2 doang, tapi ada banyak dan semua harus bisa rata dan juga harus bisa fair. Harus adil ya Miss berarti Miss. Harus adil. Jadi jangan sampai yang pinter nih ngelompok doang, yang kurang pinter ngelompok, jadi harus digabung semuanya, harus bisa di mix. Kira-kira nih Miss, bagaimana cara Miss Ayu itu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mahasiswa? Untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa itu pasti ada banyak cara ya. Salah satunya itu adalah latihan terus. Terus satu lagi yang paling penting, jadi saya sering banget ngomong ini sama mahasiswa PBI juga ya.
apapun yang kalian lakukan, yang pertama tuh harus pede dulu. Nah, Hmm. kita nih kan sebenarnya jarang banget yang ngerasa pede. Misalkan kalau mau ngomong pakai bahasa Inggris tuh kayak kayak ragu, kayak masih, Iya. aduh malu ya gimana. Nah, sama juga dengan komunikasi ini. Orang tuh kadang-kadang tuh kalau mau ngomong tuh malu, ya kan? Kalau misalkan mau jawab pertanyaan dosen di kelas pun juga kadang-kadang Iya. kalian pasti malu kan, Iya. takut salah. Jadi itu dulu sih. Jadi paling nggak untuk meningkatkan apa ya, komunikasi mahasiswa paling nggak dia satu pede dulu, yang kedua tuh jangan takut salah. Karena kebanyakan dari kita, netizen kita kan suka tuh pada, ih salah, salah gitu Iya. ya. Nah, jadi nggak apa-apa sih, it's okay to be wrong sometimes. Jadi maksudnya nggak apa-apa kalau misalkan salah ya it's okay, ya manusiawi. Cuman sekali lagi kalau memang nggak mau berubah, maksudnya nggak mau mencoba salah ya kapan benernya gitu. Jadi tetap harus pertama pede dulu, dan yang kedua tuh tetap mencoba walaupun salah, walaupun masih ada yang kurang, walaupun tidak sebagus orang yang public speaking-nya bagus, Iya. tapi at least kita komunikatif gitu. Dilatih ya, Miss ya. Dilatih. Karena kita nggak mungkin jago kalau kita nggak latihan terus-menerus kan. Komunikasi itu kita tiap hari berkomunikasi Iya. kan. Betul, Cuman betul, kita Miss. sering banget miskomunikasi, ya kan. Itu kan sometimes itu it doesn't make sense. Kita ngomong setiap hari tapi kok masih bisa miskom nih. Nah, itu kan ada Iya. masalah. Jadi Iya. gak apa-apa mulai dari sekarang mungkin ya paling nggak belajar ngomong, belajar terbuka, terus ya berani mencoba aja sih. Karena penting banget komunikasi itu penting banget, apalagi sampai semester akhir pun besok ketika sudah selesai S1, Iya. masuk ke dunia kerja, komunikasi itu bener-bener nomor satu skill yang harus kalian miliki sejak saat ini. Iya, Miss. Miss. Itu memang harusnya menjadi skill semua manusia. Benar-benar soft skill yang benar-benar harus jadi top of the list. Jadi kayak harus pertama, skill yang pertama yang wajib dimiliki mahasiswa itu adalah komunikasi Komunikasi. yang bagus. Komunikasi aja nggak cukup ya, Iya. yang bagus. Komunikasi yang bagus, public speaking-nya harus bagus. Betul. Berarti itu kan harus menjadi soft skill-nya, minimal orang tuh bisa lah Iya. Indonesia. Minimal bisa. Terus kayak kalau ngobrolin itu nih Miss, dari semua mahasiswa yang Miss temuin itu kan pasti komunikasinya macam-macam. Banyak, jelas. Kayak kita lihat aja nih, kita hidup di lingkungan Jawa pasti kan kebanyakan ngobrolnya bahasa Jawa Iya. nih. Itu kan kadang ada yang lu nggak bisa bahasa Indonesia, Iya. cuma bisa bahasa Jawa. Terus kayak mungkin sebaliknya ada yang bahasa daerahnya yang lebih mahir tapi bahasa Indonesianya dia kurang mahir. Kita Iya. berteman, we are coming from different background, dari berbagai macam background yang beda-beda. Kalau misalkan kita tidak bisa memakluminya dan tidak bisa memahaminya, pasti akan terjadi konflik terus nih dalam komunikasi. Nah, makanya kalau di kelas ya udah kita sepakati bersama. Kita mau pakai bahasa apa nih? Jadi jangan sampai yang ini bisa bahasa daerah, yang satu nggak paham bahasa ini, Iya. malah bingung kan? Salah paham nanti jadinya. Iya. Berantem kan? Iya. Jadi daripada kita membuat konflik, ya udah kita sepakati dulu. Kita mau pakai bahasa apa? Oh, bahasa Indonesia. Atau pakai bahasa Inggris? Oke, bahasa Inggris. Kemudian kita mulai lagi apa yang mau kita pelajari, kita sepakati bersama semuanya. Karena daripada membuat konflik di akhir, mendingan kita sepakati di awal dulu nih, apa yang mau kita lakukan. Jadi apa yang mau kita selesaikan, apa yang mau kita bahas, ya udah kayak gitu. Ada kesepakatan bersama. Jadi paling nggak semua orang punya satu suara, komunikasinya ya mufakat lah seperti itu. Berarti di kelas dikomunikasikan ke semuanya, disepakati dan akhirnya menjadi kebiasaan, jadi habit yang Betul. terus public speaking-nya juga terus dilatih biar jadi kebiasaan tadi. Iya. Karena juga kebanyakan mahasiswa sekarang tuh mikir, aku masih semester awal-awal nih, kayaknya nggak penting banget deh belajar komunikasi. Iya. Siapa tuh yang kayak gitu. Jadi justru malah kebalikannya, belajar komunikasi, membawa diri, terus kemudian bergabung dengan banyak orang di lingkungan yang baru, itu justru malah dimulai dari sekarang. Karena semakin sering terekspos dengan komunikasi yang bagus, dengan teman-teman yang mumpuni, itu akan membuat kalian juga pasti akan, ya sooner or later pasti juga akan ketularan positifnya juga. Lingkungan juga mempengaruhi ya, Miss ya. Banget. Karena secara nggak langsung sadar ataupun tidak, 5 orang terdekat kalian itu akan mempengaruhi pola komunikasi kalian. Jadi misalkan nih kalau punya temen yang ngomongnya nggak bagus, kemudian banyak berucap kata-kata kotor, itu pasti kita akan ketularan juga somehow. Tapi kebalikannya, kalau punya temen yang positive vibes, yang selalu ngajakin kebaikan, atau mungkin dia ngomong bahasa ini setiap hari,
kalian pasti secara nggak langsung, secara nggak sadar juga pasti akan kebawa-bawa pengen ngomong bahasa Inggris Bahasa juga, Inggris, iya. ya kan? Jadi sama, komunikasi yang baik itu menular. Jadi kalian harus mempunyai 5 teman terbaik di lingkungan. Oke, Miss. Berarti untuk tadi kayak pembelajaran kolaboratif nih, Miss, tentang kerja kelompok nih salah satunya. Berarti itu dimulai dari lingkungan kelas yang dibuat sedemikian rupa biar bahasanya tertata, public speakingnya Iya. bagus, biar nanti ketika pembelajaran kolaboratif mereka jadinya lebih tertata termasuk komunikasi dan Termasuk bahasa. komunikasi juga. Karena kalau misalkan dalam diskusi kelompok ya, dalam pembelajaran di kelas, kalau memang mereka tidak bisa mensepakati hal-hal yang bersama, maka nggak akan jalan. Gitu. Gimana mereka mau diskusi kalau mereka sebenarnya masih berantem? Kamu yang ini ya, kamu yang ini ya, itu nggak ada satu suara yang sama kan. Jadi Iya. sekali lagi ya tetap harus ada kesepakatan sih. Karena komunikasi itu sekali lagi kan harus dua arah nih. Nggak bisa kita ngomong kayak satu arah doang. Iya. Harus ada timbal baliknya kan. Jadi di antara hal itu paling nggak udah ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama tentang apapun itu di dalam diskusi kelompok. Berarti termasuk Miss sebagai dosen memang harus bisa mencari solusi bagaimana kelas ini bisa sesuai dengan harapan dan Iya. ekspektasi. Biasanya kalau di pertemuan pertama kan kita ngasih tahu nih, kita pengen belajar apa sih, apa yang mau kita sepakati, apa yang mau kita pelajari gitu. Nah nanti di tengah jalan bisa nggak kita mencapai hal itu? Kalau memang nggak bisa, kenapa nih? Pasti kan ada sesuatu yang harus direfleksikan kan. Jadi kita lihat dulu seperti apa. Mungkin komunikasi saya tidak begitu bagus atau mungkin saya bukan pendengar yang baik. Karena sekali lagi komunikasi itu harus saling mendengar sih kalau menurut saya. Jadi percuma kalau orang tuh bisa komunikasi tapi dia nggak bisa mendengarkan apa yang orang lain, termasuk ngasih feedback. Gitu. Karena nggak semua orang tuh bisa menerima feedback. Terus kayak nggak semua dosen juga cukup peduli untuk ngasih komentar progres mahasiswanya. Gitu. Jadi sama-sama saling. Saling pengertian nih, ya, nggak boleh egois. Jadi yang egois nggak cuma mahasiswa doang. Sometimes ada juga dosen yang egois, itu pasti ada. Jadi saling backup aja. Nah, dan kadang dia tuh ragu untuk diskusi kelompok, Miss. Bagaimana sih, Miss, untuk menangani situasi tersebut, Miss? Oke. Jelas pasti ada dalam sebuah perkuliahan pasti ada yang anteng banget, ada yang cerewet banget itu ada. Nah, gimana caranya tuh bisa membuat balance antara kedua hal tersebut. Jadi mungkin kita tanya, kenapa sih kamu anteng? Kamu baik-baik aja kan? Atau mungkin ada yang kamu nggak pahami kan? Terus kemudian jawabannya, saya nggak bisa bahasa Inggris, Miss. Ya udah, nggak apa-apa. Justru karena kamu nggak bisa bahasa Inggris, makanya kita belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi at least apa ya, harus encourage, harus ngajak dia, oh yaudah ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Kalau memang ada yang kurang, apa nih yang kamu kurang di kelas ini apa? Jadi kita cari solusinya tuh apa gitu. Jadi nggak cuman ada yang anteng terus didiemin aja, kan kasihan kan. Jadi paling nggak harus balance lah. Jadi nggak cuman yang aktif-aktif doang, tapi yang pasif pun juga harus dirangkul. Itu tugasnya dosen tuh, harus merangkul semua mahasiswa. Ngobrolin itu nih, Miss. Kadang itu kan ada nih kayak tadi Miss kan sempat bilang kalau misalkan komunikasinya itu kurang nih, public speakingnya kurang, kadang itu ada miskom, ada kesalahpahaman. Nah itu tuh gimana sih Miss kira-kira solusinya? Apakah itu nanti tergantung mahasiswanya? Jadi tiap mahasiswa berbeda solusi atau gimana nih? Karena kan secara perorangan pun kadang bisa salah paham nih komunikasi bahkan kalau misalkan dibiarkan nanti berpengaruh ke kelompoknya, jika dia kerja kelompok, bahkan satu kelasnya. Iya, betul-betul. Jadi yang namanya konflik itu kan pasti nggak bisa dihindari ya. Pasti akan selalu ada konflik itu dalam pertemanan, dalam komunikasi. Nah sama dalam kelompok di kelas pun juga pasti akan ada konflik seperti itu. Cuman sekali lagi kita lihat dulu nih siapa leadernya gitu. Kalau misalkan dalam sebuah kelompok ada 5 orang, satu leadernya dia nggak bisa menangani hal itu, kan kasihan yang lainnya kan. Jadi maksudnya harus tetap dicarikan solusinya. Masalahnya nih apa nih? Kalau memang pembagian tugasnya nggak merata, ya sudah dikomunikasikan lagi, dibicarakan lagi. Kira-kira baiknya gimana ya? Gitu. Kalaupun lah memang leadernya nggak bisa, at least kan ada dosen nih. Kan tugas dosen kan sebagai fasilitator kan. Jadi apa nih yang dibutuhkan dari seorang dosennya, fasilitatornya bisa bantu apa supaya tetap perkuliahan, supaya tetap penugasan atau mungkin diskusi kelompok, presentasi itu bisa berjalan dengan lancar. Berarti ini Miss ya kayak komunikasi. Ini kalau kita ngomongin untuk
entah itu dalam satu kelompok atau satu kelas yang itu juga termasuk kelompok sebenarnya ya. Itu berarti jika ada satu masalah yang ditemukan dan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, berarti itu perlu adanya orang luar. Jelas. Orang luar dalam artian gini, kalau memang di dalam circle pertemanan itu tidak bisa dicari solusinya, kalian harus cari bantuan. Nah, kadang-kadang tuh mahasiswa zaman sekarang tuh susah banget malu untuk mencari bantuan karena yoi, gengsi kalian besar ya. Jadi malu, gengsi, atau mungkin kayaknya aku nggak sepenting itu deh. Padahal sebenarnya apapun masalahnya, kan kita punya DPA kan, punya dosen pembimbing akademik, punya kaprodi, punya siapapun itulah. Kalau memang butuh bantuan, sekiranya ada masalah, tetap harus dikomunikasikan. Terutama dalam pembelajaran ya. Karena kan fokusnya kita kan, kalau kalian kan pasti belajar kan, belajar dapat nilai bagus. Jadi kalau ada sesuatu yang salah di situ, you need to look for help, harus cari bantuan. Tadi Sama jangan dipendam sendiri ya. Harus terbuka ya Miss ya. Transparan. kalau udah dipendam sendiri, orang lain jadi nggak tahu masalahnya tuh. Tadi pas Miss bilang kayak gitu, jadi keingat nih kayak terkadang memang butuh nih orang luar, karena orang luar juga jadi lebih tahu nih ya, lebih tahu masalahnya, karena biasanya orang luar termasuk dosen nih dalam hal mahasiswa seperti saya, jadinya bisa melihat secara garis besar kan ya. Iya, betul. Jadi paling nggak bukan dengar dari sisi kamu aja, tapi sisi yang lainnya juga. Jadi kan paling nggak dosen tuh harus fair. Kalau memang ada permasalahannya apa nih yang harus dicari gitu kan. Jadi ya paling nggak bisa adil aja. Harus membuat mahasiswa itu nyaman dulu. Jadi dosen tuh harus mengetahui, oh ternyata kekurangannya mahasiswa di kelas ini tuh mungkin ini, mungkin gitu. Jadi ya udah memaklumi aja gitu. Karena kita nggak akan bisa membuat seseorang tuh nyaman untuk berbicara kalau kita tidak menyediakan lingkungan yang nyaman juga gitu kan. Saya nggak mungkin dong nyuruh kalian, ayo dong ngomong, tapi saya nggak pernah aktif ngomong ke kalian. Kan nggak bisa. Jadi makanya sekali lagi ya gimana caranya supaya saya bisa mengajak mahasiswa untuk aktif berbicara, ya saya sendiri pun juga harus aktif berbicara gitu. Jadi tidak dengan menyuruh tapi mencontohkan aja sih. Iya, betul sekali. Kalau misalkan ini nih Miss, dari pengalamannya Miss juga nih, pernah nggak Miss temuin tuh di kelas tuh, wah ini bermasalah nih satu kelompok. Banyak. Kayak apa sih Miss kira-kira contohnya yang mungkin bisa jadikan kita pembelajaran juga nih? Kayak, hal yang wah ini rumit nih, apa kayak mungkin berarti saya harus ikut campur tangan nih gitu. Sebenarnya kalau konflik di kelas, terutama tentang komunikasi itu hal-hal yang sepele, cuman dia numpuk terus. Ya kan? Ini misalkan antara satu kelompok di awalnya sensi nih, itu sensinya berkelanjutan, sensinya tuh merembet kemana-mana. Nah itu kan sebenarnya tuh bahaya. Jadi kalau itu nggak di-cut dan diselesaikan, maka itu akan menjadi semakin parah. Gitu. Jadi ya gimana caranya ya udah kita nggak perlu overreaction. Maksudnya kadang-kadang kan ada yang itu dia sensi sama aku deh, kan itu bahaya kan. Ya udah kita tanggapi secukupnya aja, jangan memperkeruh masalah gitu kan. Maksudnya kalau memang hal itu bisa dibicarakan dengan baik ya udah selesaikan aja. Jadi nggak perlu yang dibuat ribet, nggak perlu dibuat drama. Capek nggak sih kalau harus drama? Ya dibicarakan baik-baik ya. Karena kan kalian sekelas nih dalam pasti kan ketemu banyak makul, banyak apapun itu, entah itu dalam kelas, luar kelas, nggak mungkin dong mau konflik terus kan. Jadi ya harus damai-damai. Berarti kembali ke yang tadi nih Miss ya, kayak sebenarnya sumber masalah komunikasi pertama kalau untuk per kelompok itu kadang gengsi, malu, dipendam sendiri. Atau nggak bisa jujur nih. Jadi aku nggak mau tugas ini nih, tapi dia nggak mau ngomong. Padahal kan sesimpel ya udah tinggal ngomong aja. Tapi karena dipendam sendiri, akhirnya sensi sendiri. Menggerutu ya. Tuh tadi mulai aduh dosennya kok gini sih gitu kan. Jadi ngefek ke semuanya. Jadi komunikasi itu betul-betul kayak bola salju gitu. Kalau misalkan dia udah ada salah paham, entah hal apapun itu akan mempengaruhi hal-hal yang lain. Karena sepenting itu guys. Jadi benar kata Miss tadi ya, kalau misalkan dipendam itu akhirnya numpuk, akhirnya ya ada meledak. Dan itu nanti kalian sendiri yang rugi gitu. Jadi jangan sampai masalah apapun mempengaruhi komunikasi dalam pembelajaran ataupun dalam aspek apapun itu ya. Karena kita ngomongnya secara general nih, nggak cuma dalam kelas doang gitu. Kalau kolaboratif pun juga itu juga mempengaruhi ke dalam circle pertemanan kalian, kehidupan kalian apapun itu. Berarti memang baik ya terbuka itu memang bahkan harus ya
kayaknya memang harus untuk terbuka itu, karena kalau misalkan dipendam sendiri nih, nggak terbuka, akhirnya Masalah numpuk, baru, masalah nanti baru. pengaruh ke dirinya, ke kelompoknya, Hmm. seperti yang juga tadi, yang awalnya mungkin ke dosen biasa aja, tapi malah ke dosen Iya. Iya. Betul. Karena sama gini nih, komunikasi itu pasti nggak bakal jauh-jauh dari yang namanya konflik. Hmm. Ya kan? Jadi entah itu konflik di kelas, konflik apapun itu pasti akan ada namanya konflik. Nah, gimana cara kalian menyikapinya aja sih? Apakah mau ikut ribet juga atau ya sudah selesaikan and then move on? Ya udah gitu aja. Jadi jangan sampai dibuat Iya. berlarut-larut. Hmm. Nah, kalau misal di kelas nih, ada nggak sih Miss kayak refleksi kelompok gitu? Oh, harus harus Itu ada. penting sekali ya, Penting, Miss. penting banget. Iya. Karena percuma kalau diskusi kelompok tapi nggak ada refleksinya Betul. dong. Jadi di akhir biasanya harus ada refleksinya. Apa nih yang kurang dari kelompok kita? Apa nih yang bagus dari kelompok? Jadi jangan sampai kemudian kita berhasil diskusi kelompok kita presentasi karena aku doang. Nah, Hmm. jadi kayak semua harus merefleksikan apa yang sudah dilakukan dan sudah berperan sejauh apa untuk kepentingan kelompok itu. Berarti termasuk bisa dibilang pembenahan kelompok ini Iya tadi ya, dong, Miss, ya. betul. Kayak mungkin tadi ada yang menggerutu nih, harus dia nggak senang nih hasilnya sama tugas ini, itu harusnya Diungkapkan. let go ya. Iya. Iya, dibiarin aja, ya, jangan dipendam lagi, tapi ya udahlah gitu. Maaf ya kalau ada yang kurang. Gitu. Diambil pelajarannya. Diambil pelajarannya. Maaf ya kalau aku galak kemarin pas ujian tugas kayak gitu. Sesederhana itu sih sebenarnya kalau komunikasi. Iya. Kalau kayak gitu nih, komunikasi dalam kerja kelompok nih tadi nih, Kak, itu nanti bisa nggak sih kayak penyebabnya itu, misal dari dia ini di rumah kayak gimana pergaulannya? Oh, bisa secara tidak langsung mempengaruhi ya, karena kan kaitannya dengan karakter. Yes. Iya kan? Iya. Karakter orang yang pendiam dengan orang yang introvert atau ekstrovert kan pasti beda. Iya. Dan nggak bisa kita paksain juga Iya. kan. Iya. Jadi ya udah, bagaimana kita coba memahami aja sih. Mungkin kalau dengan orang introvert kita nggak bisa yang seheboh atau seapalah gitu. Iya. Cuman ya again kita yang harus maklum gitu. Jadi kita nggak perlu memaksakan orang. Kita nggak bisa maksain orang pendiam untuk kamu Untuk harus ngobrol iya. Dipaksa untuk cerewet. Iya, nggak bisa. Atau mungkin ketemu orang ekstrovert, Iya. kamu diem dong, nggak bisa dong. Kita nggak bisa Iya. jelas. Jadi maksudnya ya udah kita pahami aja, kita bereaksi sesuai dengan yang kita butuhkan aja. Kayak tadi nih Miss, refleksi, pembenahan diri, itu kira-kira selain menjadikan kelompok atau kelas ini menjadi lebih baik, kira-kira dampaknya apa lagi sih Miss? Kalau yang jadi lebih baik itu udah pasti ya sih harusnya Miss ya. Nah, kira-kira selain itu apa sih Miss? Apa ya? Mungkin lebih kayak memahami karakter banyak orang sih. Ya kan? Jadi Iya. setelah berefleksi ada mungkin yang orang yang ternyata dia bisa menerima saran, bisa menerima komen, Iya. bisa menerima masukan, karena somehow juga ada orang yang apaan sih nggak suka di Oh, yang komentar. bodoh amat gitu ya, Miss ya. Terserah deh gitu, yang bodoh amat juga ada. Jadi kalau menurut saya refleksi itu mungkin dia akan memberikan dampak yang ya udah kita bisa memahami orang yang berbagai macam Iya. karakter seperti apa. Bener sih Miss. Nah, kadang itu kan ada yang pas dibagi kelompok nih, itu kayak nerima aja, kasih tugas nerima aja, nggak ngomong nih. Tapi ketika refleksi baru ngomong, akhirnya teman-temannya baru tahu, oh ternyata anaknya seperti ini. Betul. Makanya pas di kelompok saya, di kelas saya tuh biasanya kalau misalkan udah ada diskusi kelompok minggu ini, minggu depan atau berikutnya tuh nanti rolling lagi. Jadi biar bergantian. Jadi nggak cuma yang itu doang gitu loh. Jadi kayak benar-benar kolaboratif sekelas biar bisa tahu karakternya apa, bergantian. Nggak cuma itu aja. Jadi biar mereka bisa saling berbaur, bisa saling memahami satu sama Betul. lain. Dan nggak itu aja, karena takutnya kalau udah sama itu doang, nanti sampai akhir sama itu aja. Nggak ada variasi. Selain itu juga melatih mereka untuk komunikasinya lebih aktif lagi ya, Miss ya. Betul. Iya. Orang baru, karakter baru lagi. Iya. Nah, itu kan yang lebih penting sih. Iya. Karena kedepannya besok ketika kalian sudah lulus pun juga kalian akan menemukan banyak sekali orang-orang yang karakternya macam-macam. Kalau nggak bisa membawa diri, maka nanti itu akan merugikan kalian sendiri sih. Jadi mulailah latihan dari sekarang. Saya jadi keinget pas Miss bilang kayak gitu, berarti fungsi salah satunya untuk rolling itu tadi, rolling ke rolling kelompok nih, terus berkumpul dengan banyak orang itu berarti otomatis
selain melatih komunikasi kita, berarti harus pintar adaptasi juga, Oh iya dong, jelas. Pintar adaptasi karena sekali lagi kita kan di Indonesia nih, kita ada banyak suku, ada Iya. banyak agama, dan ada banyak banget karakter orang yang beda-beda. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita nggak bisa menyesuaikan diri, kita bakal ketinggalan terus kan. Iya. Jadi jangan sampai gimana caranya supaya kita tuh bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik, Miss. Ternyata kita sebagai mahasiswa itu penting sekali ya, Miss, mengetahui bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana manfaat atau dampak dari komunikasi itu sendiri ya, Miss ya. Betul, betul. Ya, khususnya kan dalam materi kita ini peran komunikasi Iya. dalam pembelajaran Kolaboratif, ya. Kita harus pintar-pintar berkolaborasi dengan Betul. orang Iya, lain, betul harus sekali. pintar-pintar beradaptasi dengan berbagai macam orang. Jadi makasih banyak banget ilmunya. Sama-sama ya. Semoga bermanfaat untuk kami, Miss. Amin. Udah banyak banget ilmu yang ditumpahkan ke kita. Iya. Udah sampai Berapi-api ya. Jadi selamat menemukan karakter-karakter baru karena sekali lagi mumpung kalian masih muda, Iya, baik. kalian harus berteman dengan sebanyak-banyaknya dengan orang dari background apapun itu, dengan usia berapapun itu, karena besok ketika udah kerja itu bakal menemukan challenge yang Iya. lebih luas lagi. So you guys should be prepared. Bersiap. Oke, siap lah. Nggak terasa kita sudah selesai. jam nih. Udah hampir setengah jam nih kita bareng sama Miss Ayu. narasumber kita yang paling wow. Favorit. Oke, guys. Mungkin cukup ini saja yang kami sampaikan. Semoga Semua ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Amin. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Speaker check.